so many pieces all back together now. What's your vision? Materi berikutnya kita masuk ke saham bonus dan dividen saham. Nah, terkait dengan saham bonus ini ada dua kategori. Yang pertama yaitu bonus ini berupa dividen yang dibagikan dalam bentuk saham dan non dividen yang benar-benar berupa bonus. Nah, ini kalau berupa bonus ini harus disetujui dalam rapat umum pemegang saham dan akan diumumkan pembagiannya oleh emiten sesuai dengan rasio saham bonus, tanggal pembayarannya kapan, dan lain sebagainya. Itu akan diumumkan dalam rapat umum pemegang saham. Nah, ini sebagai alternatif pembagian bonus yang tidak dalam bentuk uang tunai. Nah, di kasus 16, ini tanggal 1 bulan 1 PTX membeli 80.000 lembar saham PTY, nominal Rp1.000, harga pasar Rp1.450 dibayar tunai katakanlah. Berarti pencatatannya pada tanggal ini adalah investasi saham pada PTY ini adalah sebesar 80.000 lembar dikalikan harganya 1.450, berarti ketemunya adalah sebesar 116 juta, akan tampak seperti ini. Kemudian yang berkurang juga di sisi kreditnya adalah kas sebesar angka yang sama 116 juta, sehingga pencatatan pada tanggal ini adalah seperti ini. Kepemilikan pada tanggal ini, kepemilikan tanggal 1 bulan 1 itu adalah 80.000 lembar dibagi 100.000 lembar saham yang beredar, berarti kepemilikannya adalah 80% PTX terhadap PTY. Berikutnya tanggal 1 bulan 6 PTY membagikan saham bonus dengan rasio 10.000 lembar saham yang dimiliki akan mendapatkan 2.000 saham bonus. Maka pada tanggal 1 bulan 6 PTX tidak melakukan pencatatan. Kenapa tidak melakukan pencatatan? Karena saham bonus ini tidak mempunyai nilai perolehan. Tidak ada harga pasarnya. Biasanya kalau misalkan ada harga pasar seperti tanggal 1 bulan 1, maka pencatatannya sebesar pengeluaran yang dikeluarkan oleh PTX atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh PTX untuk memperoleh lembar saham yang diinginkan. Sehingga pada tanggal 1 bulan 6 tidak melalui satu pengorbanan apapun, maka tidak melakukan pencatatan di tanggal 1 bulan 6. Di perhitungan nilai investasi dan laba yang ditahannya, kita lakukan perhitungan saldo awal laba intahan awal PTX adalah 50 juta, metode cost juga sama 50 juta. Tanggal 1 bulan 1 PTX membeli sebanyak 80.000 lembar saham dengan nilai total 116 juta, cost juga sama 116 juta, sehingga nilai saldo awalnya adalah 116 juta dan 50 juta untuk laba intahan. Metode cost juga sama 116 untuk investasi, laba intahannya 50 juta. Kemudian pada akhir tahun PTX mengumumkan adanya laba sebesar 50 juta masuk ke laba yang ditahan 50 juta. Cost juga sama, menambahi laba intahan 50 juta. Kemudian PTY mengumumkan adanya laba sebesar 30 juta. Kepemilikan akhir PTX terhadap PTY pada akhir periode adalah tetap 80%. Maka yang mengakui adanya laba perusahaan anak adalah metode equity, yaitu 80% kalikan 30 juta adalah sebesar 24 juta. 24 juta. Sedangkan metode cost tidak mengakui laba perusahaan anak, sehingga saldo setelah laba untuk metode equity adalah sebesar 140 juta
laba yang ditahan 124, metode cost investasinya 116, dan laba yang ditahannya sebesar 100. Berikutnya, dividen yang dibagikan. PTX membagikan dividen sebesar 20 juta. Ini akan masuk ke laba yang ditahan mengurangi 20 juta. Cost juga sama, mengurangi 20 juta. Kemudian PTY membagikan dividen sebesar 10 juta. Kepemilikan akhir adalah 80% dari 10 juta berarti 8, mengurangi investasi di metode equity 8 juta dan menambahi laba yang ditahan di metode cost sebagai pendapatan dividen 8 juta. Sehingga saldo akhirnya untuk metode equity investasinya 132 juta, kemudian laba yang ditahannya adalah 104, metode cost investasinya 116, dan laba yang ditahannya 88. Akan tampak seperti ini. Nah, untuk perhitungan laba 30 juta ini baik secara bertahap maupun langsung hasilnya sama, sehingga tadi saya lakukan secara langsung. Kemudian untuk kertas kerjanya saya akan mengerjakan kasus ini dengan metode equity, sehingga metode cost-nya silahkan Anda coba sendiri. Kita mulai dari perhitungan kas. Kas awalnya PTX sebelum adanya investasi adalah sebesar 150 juta. Dipakai untuk beli investasi adalah minus 116 juta. Kemudian laba usaha 50 juta. Dividen yang dibagikan minus 20 juta. Dapat dividen perusahaan anak 8 juta, sehingga kas akhirnya adalah 72 juta. Kemudian kasnya PTY sekalian, kasnya PTY awalnya 20 juta, investasi tidak berpengaruh, laba usaha 30 juta, dividen yang dibagikan 10 juta minus, dividen perusahaan anak tidak ada, sehingga akhir adalah 45. Nah, kita masukkan di kertas kerja equity. Kasnya adalah sebesar 72 PTX, PTY-nya adalah 45, sehingga totalnya adalah 117. Kemudian piutang dagangnya PTX 50, PTY 25, sehingga total akhir adalah 75. Kemudian investasi kalau menggunakan equity adalah 132, aktiva tetap 300, dan PTY 150. Total di sini adalah 450. Kemudian hutang dagang PTX 50, PTY 50, sehingga totalnya adalah 100. Modal saham PTX 300, sehingga akhirnya di sini adalah 300. Modal saham PTY 120. Dari mana 120? Awalnya adalah 100, kemudian ada saham bonus 2.000 per 10.000 lembar saham yang dimiliki, sehingga total lembar saham yang beredar adalah 100.000, berarti PTY harus mengeluarkan 20.000 lembar saham, dikalikan nominalnya Rp1.000, berarti totalnya adalah 20 juta, berarti total terakhir modal saham adalah sebesar 120, sehingga eliminasi untuk modal saham di sini adalah sebesar kepemilikan akhir. Kepemilikan akhir adalah sebesar 80%. 80% tidak bisa langsung kita hitung 80% dari 120, tapi kita harus lakukan perhitungan. Yang pertama, periode 1 bulan 1 sampai 1 bulan 6 kepemilikan adalah 80%. Kalikan modal saham pada periode ini adalah 100 juta, dikalikan periode ini terhitung 5/12, sehingga yang diakui adalah 33,3. Kemudian periode kedua 80%, kalikan modal saham meningkat 120 juta, kalikan periode ini terhitung 7 bulan, 7/12, sehingga ketemunya adalah sebesar 56 juta.
Sehingga total eliminasi untuk modal saham adalah sebesar 89,3 juta. Kita masukkan di sini 89,3 juta. Sehingga hak minornya adalah sebesar 30,7 juta. Kemudian agionya PTX 100 juta, kita langsungkan berarti 100 juta. Agio PTY ini adalah sebesar 30 juta. 30 juta juga sama. Kepemilikan akhir adalah 80%, tapi tidak bisa langsung, kita harus lakukan perhitungan. Tanggal 1 bulan 1 sampai 1 bulan 6 kepemilikan adalah 80%, kalikan agionya adalah 30 juta, kalikan periode ini terhitung 5 bulan per 12, berarti ketemunya adalah 10 juta. Periode kedua 80% juga, kalikan 30 juta, kalikan 7 per 12, sehingga ketemunya adalah 14 juta total. Sehingga total eliminasi agio adalah sebesar 24 juta. Kita masukkan di sini sebesar 24 juta, sehingga hak minoritasnya adalah sebesar 6. Akan tampak seperti ini. Berikutnya untuk laba yang ditahan PTX, kalau menggunakan metode equity sudah kita hitung tadi adalah 104. Kemudian kita langsungkan berarti di sini adalah 104. Kemudian laba yang ditahan PTY kita harus hitung. Awalnya 20, dipakai beli investasi tidak ada, laba 30, dividen yang dibagi minus 10, dividen perusahaan anak tidak ada, akhir adalah 40. Cuman pada tanggal ini ada bonus yang dirupakan dalam bentuk saham, sehingga pencatatan yang dilakukan oleh PTY adalah adanya saham bonus, sehingga akan mengurangi laba yang ditahan PTY sebesar 20 juta dan menambahi modal saham PTY sebesar 20 juta juga. Akan tampak seperti ini. Sehingga pada saat akhir 40 juta dikurangi adanya bonus saham atau saham bonus sebesar 20, sehingga di akhir periode tampak sebesar 20 juta. Untuk eliminasi pemilikan akhir adalah 80% dari laba yang ditahan akhir, maka perkaliannya atau perhitungannya tampak seperti yang ada di sini. Pertama 80% kalikan periode ini laba yang ditahannya masih 40 juta, kalikan periode ini adalah 5 per 12, sehingga ketemunya di sini adalah 13,3. Periode kedua 80% kalikan 20 juta, kalikan periode ini terhitung 7 bulan, 7 per 12, sehingga ketemunya adalah 9,3. Total eliminasi untuk laba yang tahan akhir adalah sebesar 22,7. Nah, kita masukkan di sini sebesar 22,7, sehingga hak minoritasnya jadinya adalah minus 2,7. Sebenarnya nggak boleh ada kata minus di sini, tetapi tidak apa-apa, ini hanya untuk perhitungan contoh soal kasus saja. Nah, berikutnya kita lakukan perhitungan untuk neraca individu PTX. Ini aktifanya adalah 554, kemudian pasifanya juga sama 554, sedangkan PTY aktifanya adalah 220, pasifanya adalah 220. Kemudian untuk eliminasi investasinya ini totalnya adalah 136 juta, sehingga kelebihannya ada di kredit, yaitu nilai buku dari harga perolehan saham PTY tempatnya di kredit sebesar 4 juta. Kemudian kalau sudah kita total ke bawah, ini totalnya adalah 642. Total kreditnya juga sama 642. Sehingga
sehingga kertas kerja metode equity akan tampak seperti yang ada di layar ini. Nah, berikutnya untuk metode cost, silakan Anda coba kerjakan sendiri. Kita lanjut ke dividen saham. Nah, dividen saham di sini adalah merupakan bagian strategi dari perusahaan. Dalam artian, kalau perusahaan tidak mempunyai uang tunai, tapi demi membagikan dividen, maka dia bisa membagikan dalam bentuk saham. Jadi dividennya tidak lagi uang tunai, tapi dividennya dalam bentuk lembar saham yang dibagikan kepada investornya. Dividen saham di sini ada di kasus 17. Kasus 17 ini. Untuk kasus 17, tanggal 1 bulan 1, PTX membeli 75.000 lembar saham. Maka pencatatannya adalah investasi saham pada PTY. Ini adalah sebesar 75.000 lembar. Dikalikan harganya adalah 1.500. Berarti ketemu totalnya adalah sebesar 112.500.000. Kemudian sisi kreditnya di sini adalah kas, angkanya adalah sebesar yang sama, yaitu 112.500.000. Kepemilikan pada periode ini adalah sebesar 75%. Kemudian tanggal 31 bulan 12 membagikan dalam bentuk dividen saham, tidak dividen tunai. Maka pencatatan yang dilakukan oleh PT X biasanya kan mengurangi investasi. Biasanya adalah kas pada investasi saham, akan tampak seperti ini biasanya. Tetapi sekarang pembagiannya hanya dalam bentuk investasi, dalam bentuk saham, sehingga ini tidak perlu dilakukan pencatatan, tidak ada kas yang dibagikan, sehingga tidak ada pencatatan pada saat pembagian dividen, tapi dividen dimasukkan pada investasinya, tidak mengurangi investasi. Berikutnya kita masuk ke perhitungan nilai investasi dan laba yang ditahannya. Saldo awal laba yang ditahan PTX adalah 50 juta, equity dan cost-nya juga sama 50 juta. Tanggal 1 bulan 1 PTX membeli sahamnya PTY sebanyak 75.000 lembar dengan nilai total adalah 112,5. Metode cost juga sama 112,5, sehingga saldo awalnya adalah 112,5, laba yang tahan 50, metode cost juga sama, investasi 112,5, laba yang tahan 50. Berikutnya pada akhir periode PTX mengumumkan adanya laba sebesar 50 juta, sehingga masuk di laba yang tahan menambahi sebesar 50 juta, metode cost juga sama 50 juta. Kemudian akhir tahun PTY mengumumkan laba sebesar 30 juta, kepemilikan akhir adalah 75%, sehingga yang mengakui adanya laba perusahaan anak adalah metode equity. 75% dari 30 adalah 22,5. Sedangkan metode cost tidak mengakui laba perusahaan anak, sehingga saldo setelah laba untuk metode equity investasinya 135, kemudian laba yang ditahan 122,5, kemudian metode cost 112,5 investasinya, laba yang tahannya adalah 100. Berikutnya pembagian dividen. Pembagian dividen pada akhir periode PTX membagikan dividen sebesar 20 juta, mengurangi laba yang ditahan 20 juta. Cost-nya juga sama, mengurangi laba yang tahan 20 juta. Berikutnya PTY membagikan dividen sebesar 10 juta, kepemilikan akhir adalah 75%. Nah, pembagian dividen dari PTY untuk PTX dengan metode equity biasanya mengurangi investasinya dan ditransfer ke kas. Karena sekarang tidak mengeluarkan uang tunai, maka tidak ditransfer ke kas, sehingga di sini tidak ada pencatatan.
dividen yang dibagikan angkanya menumpuk di 135 juta ini. Oleh karenanya di metode equity tidak mempengaruhi investasi. Sedangkan di metode cost di sini menambahi laba yang tahan sebagai pendapatan dividen, yaitu 7,5% dari 10 juta. Nah, kasnya tidak menambah. Yang menambah adalah di investasinya. Investasinya ditambah adalah sebesar 7,5. Sehingga pada akhir periode atau saldo akhirnya adalah di metode equity investasinya adalah sebesar 135, kemudian laba yang tahan 102,5. Di metode cost investasinya menjadi 120 dan laba yang tahannya adalah 87,5. Akan tampak seperti ini. Untuk kasus ini saya akan mengerjakan dengan metode cost. Saya ganti dengan metode cost saja yang equity. Saya ganti dengan metode cost. Nah, mulai dari kasnya PTX, saldo awalnya adalah 150, kemudian dipakai untuk beli investasi minus 112,5, kemudian laba usaha 50, dividen yang dibagi minus 20, dividen perusahaan anak tidak ada yang mempengaruhi kas, sehingga total akhir adalah sebesar 67,5. Kasnya PTY awalnya adalah 25, kemudian investasi tidak ada, laba 30 juta, dividen yang dibagi tidak dalam bentuk kas, berarti tidak mengurangi kas di sini. Investasi dividen perusahaan anak juga tidak ada, sehingga akhir adalah sebesar 55. Kita masukkan di kertas kerjanya sebesar 67,5 dan PTY adalah sebesar 55. Totalnya adalah 122,5. Akan tampak seperti ini. Kemudian piutang dagang 50 juta dan 25 juta sehingga akhir adalah 75 juta. Investasi saham kalau menggunakan metode cost adalah sebesar 120. Kelebihan kita tangguhkan, aktiva tetap 300 dan 150 sehingga total adalah 450. Hutang dagang 50 dan PTY juga 50 sehingga akhir adalah 100. Modal saham PTX di sini adalah sebesar 300. Kita langsungkan berarti sebesar 300. Modal saham PTY 100 ditambahi adanya dividen saham. Dividen yang dibagikan adalah 10 juta. Berarti dividen sahamnya dibagi nominal Rp1.000 adalah 10.000 lembar. Sehingga di sini totalnya menjadi 110. Kemudian eliminasinya adalah sebesar 75%. 75% dari yang awal karena dividen yang menjadi 110 ada di akhir tahun, di penghujung tahun, sehingga selama 1 tahun kepemilikan adalah 75%. Dari 100 juta adalah 75 juta sehingga hak minor adalah 25 juta. Kemudian agionya PTX 100 juta, langsung di sini sebesar 100. Agio PTY adalah sebesar 30 juta, kepemilikan akhir adalah 75%, berarti di sini adalah sebesar 22,5 sehingga hak minornya adalah sebesar 7,5. Kemudian laba yang ditahan PTX ini kalau kita menggunakan metode cost adalah sebesar 87,5. Kita langsungkan berarti 87,5. Laba yang tahan akhirnya kita harus hitung. Awalnya adalah sebesar 20, kemudian investasi tidak ada, laba 30, dividen yang dibagikan tetap sebesar 10 juta, kemudian dividen perusahaan anak tidak ada sehingga akhirnya adalah 40 juta. Nah, kita masukkan di sini adalah sebesar 40 juta, tapi eliminasinya
di sini adalah 75% dari laba yang ditahan awal. Laba yang ditahan awal adalah 20 juta, berarti di sini adalah sebesar 15 juta. Kemudian ada satu rekening lagi, yaitu rekening laba yang ditahan untuk perusahaan induk atau PT X. Tempatnya di kredit adalah sebesar laba bersih, laba usaha kurangi dividen. Ini 30 kurangi 10 berarti 20, kalikan 75% berarti sebesar 15 juta. Sehingga hak minoritasnya itu adalah 40 dikurangi 15 dikurangi 15. Hasil akhirnya adalah sebesar 10 juta. Nah, kalau sudah kita lakukan perhitungan untuk neraca individu PT X, aktifanya adalah sebesar 537,5. Kemudian pasifannya juga sama, di sini adalah 537,5. Sedangkan PTY individu adalah sebesar 230 aktiva, pasifanya juga sama 230. Kemudian kita lakukan eliminasi investasi. Ini kalau kita total adalah sebesar 112,5. Nah, sehingga ada selisih, selisihnya berarti di debit sebesar 7,5. Nah, ini kalau kita total, hasil akhirnya adalah sebesar 655, kreditnya juga sama sebesar 655. Akan tampak seperti ini untuk kasus 17 metode cost. Sedangkan metode equity-nya silahkan Anda coba sendiri. Selamat mencoba.